Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan jurnalis media yang berkenan hadir dalam kesempatan sore hari ini. Kenapa ini menjadi penting? Kami perlu mengundang teman-teman. Selama ini terkesan Pak Firly tidak pernah melakukan kantor atau semacam penjelasan ya terkait dengan perjalanan perkara beliau. Nah, pada kesempatan inilah kami akan menjelaskan sedetil-detil dan selengkap-lengkapnya terkait dengan perjalanan perkara beliau dari mulai 9 Oktober 2023 pada saat surat perintah penyidikan yang dilakukan oleh PMJ, kemudian tanggal 22 November 2023 beliau ditetapkan sebagai tersangka, sampai hari ini ada panggilan yang kesekian kali oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya terhadap beliau. Nah, perlu kami sampaikan ya kepada teman-teman bahwa Pak Firly ini sudah diminta keterangan sebanyak kurang lebih 7 kali. 2 kali pada saat beliau berstatus sebagai saksi dan 4 kali diminta keterangan sebagai tersangka dan 2 kali dipanggil. Nah, perlu kami jelaskan bahwa kenapa pada panggilan hari ini beliau tidak hadir. Ya, pada saat yang bersamaan pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah 7 hari. Jadi pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Nah, perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, menjadi pertanyaan besar publik ya, kenapa proses hukumnya ini tidak pernah tuntas. Nah, yang pertama adalah terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara beliau dari penyidik ke kejaksaan. Secara formal ada 2 kali, tapi secara non formal itu lebih dari 5 kali. Artinya apa? Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat material. Apa itu tidak memenuhi syarat material? Artinya tidak terpenuhinya atau tidak terbuktinya unsur-unsur yang dituduhkan kepada beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan kami juga, kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus seolah-olah perkara ini sudah sempurna? Padahal menurut hemat kami tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi. Betul, pihak penyidik Polda Metro memeriksa ada sebanyak 123 saksi dan 11 ahli. Tapi petunjuk P19 dari kejaksaan, apakah saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro itu memenuhi kualitas sebagai saksi yang sebenarnya, yang melihat langsung, mendengar dan mengalami? Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu. Nah, yang terakhir adalah ini yang menyangkut juga ada tuduhan-tuduhan terakhir kepada beliau, tuduhan terkait dengan dugaan TPPU dan pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK. Nah, ini perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Artinya ketika tuduhan pertama pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat material, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi. Pasal 36 Undang-Undang TPK, Undang-Undang KPK. Padahal ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro. Apalagi ada tuduhan pasal dugaan TPPU yang jauh dari panggang dari api gitu. Nah, kami merasa ada proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firly selama proses perjalanan, proses hukum yang dia terima. 2 kali dia dicekal. Nah, ini yang perlu kita luruskan kepada publik, kepada masyarakat. Apalagi ada tuduhan mangkir dari proses pemeriksaan. Tidak ada niat satupun beliau untuk mangkir. Kenapa?
Karena setiap kali ada pemeriksaan panggilan, kami menanyakan materi apa lagi yang mau digali oleh beliau. Hal apa saja yang ingin diminta keterangan. Pihak penyidik tidak dapat menjelaskan hal itu gitu. Sehingga kami menganggap tidak perlu lagi dilakukan panggilan untuk diperiksa. Padahal kan KUHP itu sudah memberikan beban pembuktian itu bukan pada keterangan tersangka, tapi kepada alat bukti yang lain. Kalau dulu mungkin ada zaman HIR, beban pembuktian itu kepada pengakuan tersangka, tapi sekarang tidak. KUHP sudah memberikan peluang dan kepada alat bukti yang lain untuk dibuktikan oleh penyidik. Sehingga kami merasa ada proses hukum yang tidak fair juga, yang bukan yang dialami oleh beliau selama proses penyidikan ini berjalan. Sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firly. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3 pasal 109 ayat 2 secara jelas, apabila tidak ditemukan alat bukti ya, baik berupa alat bukti material atau yang lain, maka wajib untuk dikeluarkan SP3. Seperti apa yang dituduhkan juga terakhir tuduhan beliau ke pasal 36, bertemu dengan langsung atau tidak langsung pada tersangka korupsi. Pada saat beliau didatangi oleh mantan Mentan tanggal 2 Maret 2023, itu posisi mantan Mentan bukan sebagai tersangka, selaku menteri. Secara ketimuran tidak mungkin ketika seorang pejabat sekelas menteri mendatangi kita menolak. Itu pun oleh beliau itu ditolak secara halus untuk dipersilakan pulang. Tapi itu di framing seolah-olah ada sengaja pertemuan antara beliau dengan mantan Mentan SYL. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, kita luruskan sehingga tuduhan fitnah atau framing yang menyesatkan kita bantah melalui forum ini gitu. Nah, mungkin itu saja yang sebagai pengantar dari kami. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Demikian pemaparan dan penjelasan dari kami terkait perkara ini. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman media, kami akan membuka beberapa sesi pertanyaan. Mungkin tiap sesi ada 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada siapa terlebih dahulu. Ya, apabila dirasa cukup, ada. Silakan, boleh Mas, mic-nya. Nama dan medianya dari mana ya? Terima kasih. Tes. Sore Pak, saya Saril, wartawan Era.id. Mau nanya Pak, tadi dibilang kan mengirim surat ya ke Kapolri, Kapolda, Kompolnas ya? Ya. Itu suratnya isinya itu sama atau beda gitu Pak ya? Itu aja sih. Yang kedua berarti kalau itu kan sudah mengirim Pak Firly tidak bisa diperiksa ya? Itu dari pihak penyidik gimana Pak? Apakah bakal manggil ulang atau gimana? Makasih. Terima kasih. Apa ada lagi ya untuk sesi pertama? Ya, izin saya Abdi dari Tribun News. Mungkin pengen minta pendapat dari kuasa hukum aja. Kan ini udah hampir lebih dari 1 tahun kasusnya kan, emang tidak ada ujungnya gitu. Nah, menurut dari kuasa hukum sendiri, apakah ini tuh ada unsur politisasi mungkin atau semacamnya gitu yang membuat kasus ini tuh tidak pernah selesai begitu? Terima kasih. Mungkin satu lagi untuk sesi pertama. Apa cukup dulu? Oh ya, silakan Mbak. Mungkin bisa diklarifikasi juga di forum ini. Kalaupun tadi nantinya akan ada pemanggilan kembali gitu untuk pemeriksaan, apakah Pak Firly akan hadir atau tetap seperti ini begitu? Ini kan tadi udah dikatakan berkali-kali ya tidak hadir begitu, nanti jadi kan dianggapnya
mangkir terus begitu. Tapi apakah nantinya jika penyidik akan melakukan pemanggilan kembali, apakah Pak Firly akan bersedia hadir begitu untuk pemeriksaan? Dan kan sebenarnya itu ada aliran dana ya yang bahkan di persidangan SYL sendiri juga sudah mengatakan memang memberikan aliran dana. Nah mungkin bisa itu bagaimana dengan itu bisa dikonfirmasi juga. Terima kasih. Saya kepada Bang. Ya, yang pertama terkait dengan isi surat kepada Kapolri, Kapolda, dan Kompolnas. Nah, isi surat itu berisi tentang proses perjalanan hukum ini terkait dengan substansi perkara ini yang menurut hemat kami tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga menjadi hal yang wajib perkara terhadap Pak Firly dihentikan. Jadi isi surat kami itu. Kami meminta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3. Nah, mengenai sikap penyidik terhadap apa tadi isi surat ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidiknya gitu. Nah, yang kedua, menurut kuasa hukum kasus ini apakah ada muatan di luar konteks hukum ya? Ya, kami tidak bisa menjelaskan secara detail terkait konteks itu gitu. Ya, tapi mungkin teman-teman jurnalis juga bisa mengamati, mencermati hal itu bisa aja terjadi gitu. Tapi pada dasarnya, menurut hemat kami sepanjang tidak dibuktikan secara hukum, secara material baik saksi, alat bukti, perlu kami jelaskan juga ya. Misalnya ada penggeledahan dari pihak penyidik ke rumah beliau di Bekasi, kemudian di Kertanegara, rumah yang dia sewa, tidak ada satupun barang bukti yang disita. Nah, ini kan di framing seolah-olah Pak Firly ini penjahat gitu ya, sehingga rumahnya perlu digeledah, apartemen perlu digeledah, tapi tidak ada satupun barang bukti gitu yang perlu diluruskan. Nah, mengenai pertanyaan apakah nanti kalau dipanggil kembali, kami berkali-kali menanyakan kepada penyidik, beliau ini sudah diperiksa lebih dari 5 kali. Untuk konteks panggilan hari ini udah 7 kali panggilan gitu. 2 kali memang ada konfirmasi ketidakhadiran beliau. Tapi sebelum konfirmasi, sebelum panggilan itu dilaksanakan, kami bertanya dulu ke penyidik, ini mau diperiksa tentang apa lagi gitu. Hal apa lagi yang ingin digali oleh beliau gitu. Secara substansi itu sudah beliau sampaikan mulai dari keterangan sebagai saksi. Misal mengenai aliran dana ya. Aliran dana pada saat tanggal 2 Maret yang dituduhkan pada beliau melalui ajudannya, mantan Pak SYL menyerahkan dana kepada ajudannya Pak Firly di lapangan bulu tangkis. Itu sudah dibantah, sudah diklarifikasi, sudah ada ditemukan antara ajudannya Pak SYL dengan ajudannya Pak Firly. Mereka tidak saling kenal, dan bahkan pada tanggal 2 Maret itu ajudannya Pak Firly lagi sakit COVID, lagi dirawat di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia lagi sakit di framing seolah-olah dia menerima dana dari ajudannya Pak SYL, dan itu sudah diklarifikasi, dibantah dalam pemeriksaan awal beliau. Yang kedua, tuduhan terkait ada pertemuan di rumah PT IKA antara beliau dengan Pak SYL didampingi oleh Sekjennya Pertanian Pak Kasdi dan Direktur Asintan Pak Muhammad Atta. Bagaimana mungkin pertemuan itu bisa dihadirin, seolah dihadirin pada saat pemeriksaan saksi yang menjaga rumah itu, office boy yang menjaga rumah itu tidak pernah bilang nggak ada pertemuan. Ada dua saksi. Nah, 2 saksi ini tidak pernah diperiksa oleh pihak penyidik Polda. Kenapa? Ya karena ini dianggap menguntungkan posisi Pak Firly gitu. Nah, fitnah ini yang harus kita luruskan gitu. Ada framing tuduhan yang seolah-olah ada, kemudian ada framing yang berita tentang pertemuan dia di GOR itu. Padahal inisiatif pertemuan itu dari Pak SYL sendiri gitu.
bukan dari Pak Firly. Dia didatangi oleh menteri ya, secara adat ketimuran tidak mungkin menolak. Nah, itu penjelasan kami ya. Nah, terlepas dari aroma politis di luar konteks hukum, ya teman-teman sendiri yang bisa menilai, mencermati gitu. Ada apa dalam perkara ini? Seperti itu penjelasan kami. Bagaimana teman-teman? Apakah dirasa cukup atau kita buka sesi kedua? Ya silakan ya. 3 pertanyaan ya. 3 penanya. Iya, selamat sore Pak. Saya Thomas dari Kumparan. Mau tanya ini aja sih perihal kegiatan yang hari ini dilakukan oleh tim kuasa hukumnya Pak Firly. Tadi kan udah sempat ke Polda Metro dan juga ke Barreskrim Polri. Mungkin tadi kayaknya juga sempat disinggung pas doorstop mau ke DPR atau bagaimana gitu. Nah, itu boleh diperjelas lagi nggak? Maksudnya benar mau ke pimpinan DPR atau DPD RI terkait permasalahan ini, dan yang dibawa itu apakah perihal yang sama agar kasus ini penyidikan kasus ini dihentikan atau bagaimana? Itu aja sih. Terima kasih. Penanya yang kedua. Saya Bonfilio dari Ermol. Ini kan Pak Yusril pernah bilang sebagai pengamat hukum tata negara kalau kasus ini ada kejanggalan. Nah, sekarang Pak Yusril sudah menjadi Menko Hukum kan. Terkait itu ada tanggapan dari kuasa hukum sendiri gitu. Izin. Ya, silakan. Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com. Ingin bertanya terkait tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ian itu kan terkait dengan permintaan untuk menggugurkan SP3 dengan berbagai kejanggalan yang sudah ada. Kalau kita lihat ke belakang kan riwayat pra peradilan kan sempat ditolak ya Pak ya di PN Jaksel, kemudian sempat mengajukan lagi tapi itu dicabut. Nah, permasalahannya di sini kan seperti yang tadi disampaikan, kejanggalan-kejanggalan itu kan sebenarnya masuk ke pokok perkara ya Pak ya. Alangkah baiknya menurut pandangan dari kuasa hukum, apakah alangkah baiknya sebenarnya perkara ini segera menaik ke meja hijau saja Pak? Jadi pembuktiannya itu biar lebih jelas. Ini kan karena berlarut-larut. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin untuk sesi kedua cukup ya, biar jawab tambahnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Thomas. Iya betul, kegiatan kami hari ini ke Polda Metro memberitahu kepada penyidik bahwa Pak Firly tidak dapat hadir pemeriksaan hari ini. Nah, kemudian langkahnya juga kami perlu sampaikan bahwa tim PH juga akan membuat surat kepada DPR RI, terutama Komisi 3, untuk juga merespon persoalan terkait dengan proses hukum kepada Pak Firly gitu. Nah, kemudian mengenai Prof Yusril ya, betul Prof Yusril kami minta sebagai saksi ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65, haknya tersangka untuk dapat menghadirkan orang atau ahli yang meringankan tuduhan terhadap beliau. Prof Yusril sudah memberikan keterangan di Barreskrim pada saat itu. Nah, kami juga tidak bisa misalnya menarik-narik ya dengan kedudukan beliau selaku Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Masyarakat. Tapi yang jelas pada saat itu dia dalam kapasitas sebagai ahli yang meringankan, saksi ahli yang meringankan, saksi ahli adecat gitu. Nah, terkait dengan masalah pra peradilan pertama itu kami bukan ditolak, tapi gugatan kami, permohonan kami tidak dapat diterima di NO istilahnya, di operan berkerat, terkait dengan mungkin proses belum masuk pokok perkara ya. Nah, mengenai apakah perkara ini harus naik, tentu kan ada syarat-syaratnya dulu ya. Syarat-syarat untuk naik berkas perkara itu pengadilan, kalau syaratnya tidak memenuhi sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP pasal 109 itu, ya tidak bisa gitu. Syarat-syaratnya tidak memenuhi syarat formil maupun syarat material gitu. Unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Unsur misalnya saksi yang melihat langsung, mendengar dan mengalami tidak ada. Alat bukti terkait dengan uang yang katanya diterima oleh beliau tidak ada gitu.
Apalagi selain alat bukti uang, saksi, petunjuk juga tidak ada. Nah itu yang menurut hemat kami ya tidak layak untuk dinaikkan, kecuali memang sudah memenuhi syarat ya, sehingga proses perkara ini bisa dinaikkan. Tentu kami percaya betul kepada profesionalitas jaksa peneliti pada Kejati DKI. Kenapa sampai bolak-balik berkas perkara ini secara formal 2 kali, secara informal lebih dari 5 kali koordinasi mereka? Artinya apa? Artinya berkas perkara ini tidak memenuhi syarat gitu untuk dinaikkan ke meja hijau atau ke proses persidangan. Nah, ya momenlah sekarang dengan berbesar hati semestinya pihak penyidik Diskrimsus Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 surat penghentian proses penyidikan, sehingga proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firly itu selesai. Dua kali beliau dicekal untuk keluar negeri dengan alasan perkaranya masih berjalan. Nah, tapi sekarang inilah momennya menurut kami pihak penyidik Diskrimsus Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3. Demikian penjelasan kami. Bagaimana rekan-rekan media? Apakah cukup ya? Masih ada ya? Perjelas Pak, yang Ya. DPR itu untuk meminta penghentian penyidikan juga ya Pak? Itu maksudnya? Atau bagaimana? Oh ya, karena kapasitasnya itu merespon laporan pengaduan dari masyarakat, tentu seperti itu yang kita harapkan gitu, ya, melalui Komisi 3 gitu. Gitu aja. Ya, teman-teman ya. Terasa cukup ya? Apa masih ada? Apa kita buka sesi ketiga? Silakan. Tadi mungkin bisa dijelaskan dulu, berarti ini kan kasusnya kan sudah berlarut-larut. Mungkin dari Pak Firly sendiri ada nggak sih Pak kerugian yang dialami dia baik secara material maupun immaterial, mungkin kerugian atas perkara ini yang tak kunjung jelas gitu Pak? Mungkin bisa dibeberkan. Ya tentu saja ya, secara material dia dirugikan ya. Imaterial juga nama baik beliau gitu ya, tercemar. Kemudian beban keluarga, anak dan istrinya gitu kan. Beliau tidak bisa dicekal luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh misal ya. Kemudian secara material dibatasi ruang geraknya gitu. Bahkan dia melakukan aktivitas sebagai makhluk sosial, melakukan olahraga aja di istilahnya di framing seolah-olah dia melecehkan proses hukum terhadap dirinya. Padahal dia berolahraga badminton itu sebelum jauh dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu yang menurut kacamata kami kerugian besar beliau itu ya nama baik, kemudian beban keluarga beliau, sehingga beliau tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Seperti itu penjelasannya ya. Ya, silakan. Ya, Mas. Ya Pak, saya Ansari dari bisnis. Pak, tadi kata Bapak sendiri selama 1 tahun ini penyidik Polda Metro belum memenuhi syarat material oleh jaksa gitu dalam berkas perkaranya. Nah ini apakah akan melaporkan balik penyidik ke Propam atau ada opsi lain mungkin? Sama penegasan Pak, tadi itu berarti ke Polda Metro sama ke Baris Krim itu minta SP3 atau gimana ya Pak? Terima kasih. Silakan. Selamat sore Bang Ian dan kawan-kawan, saya Dian dari Kompas TV. Mau penegasan aja Bang, tadi follow up pertanyaan teman-teman yang lain. Soal nanti ke depannya kalau misalnya ada panggilan lagi, apakah Pak Firly akan memenuhi panggilan tersebut atau kata lain akan kooperatif atau akan terus-menerus melakukan perlawanan, atau nanti kalau tidak hadir apakah itu bentuk kekhawatiran tim kuasa hukum kalau nantinya Pak Firly akan langsung ditahan karena ada wacana Pak kalau tidak memenuhi panggilan hari ini tuh akan dijemput paksa. Itu aja sih. Terima kasih. Saya ada satu lagi. Ya, terima kasih. Mas, saya mau tanya terkait
Oh ya, saya Taufik dari Detik. Saya mau tanya terkait selama setahun ini kegiatan Pak Firly terus apa aja? Terus katanya tadi disebutkan bahwa ruang geraknya dibatasi. Terus kegiatan selama ini Pak Firly ngapain aja? Itu aja sih. Baik ya. Mengenai apa ya, syarat tidak terpenuhi syarat material ya oleh penyidik Polda ya. Kemudian kegiatan kami tadi, betul kami ke Polda menemui penyidik, kemudian membuat surat ke Kapolda untuk supaya pihak Kapolda selaku pimpinan Diskrimsus mengeluarkan SP3. Itu satu. Oh ya, untuk terkait dengan tuntutan balik, kami juga membuat surat tembusan secara struktur ke Karowasidik Barreskrim Polri ya, terkait proses penyidikan perkara ini gitu. Tentu nanti tinggal respon dari Karwasidiknya gitu. Kan tentu saja ada SOP-nya yang terkait dengan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Perkap Kapolri gitu. Nah, dari surat itulah kita berharap direspon oleh pihak Karwasidik sehingga atas surat kita tadi melalui surat kepada Kapolri, Kapolda, Karwasidik, SOP yang mereka lakukan adalah misalnya melakukan gelar perkara gitu kembali, kemudian menguji kembali alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Sepanjang itu memang tidak memenuhi ya wajib dikeluarkan SP3. Tentu ada SOP-nya gitu. Kalau misalnya terkait dengan upaya kita untuk melakukan propam, tentu kita belum sampai ke sana gitu ya. Kita cuma minta supaya sesuai dengan konteks aturan KUHAP aja, perkara yang dituduhkan kepada Pak Firly ini kami desak untuk dikeluarkan SP3. Nah, kemudian mengenai apakah nanti Mbak Dian ya di Kompas kembali dipanggil ya, akan ada wacana penahanan. Jadi begini, penyidik itu bisa melakukan penahanan paling tidak ada dua syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif. Dan saya sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman media, syarat subjektifnya itu apakah Pak Firly mau melarikan diri? Tidak. Apakah Pak Firly akan menghilangkan barang bukti? Tentu tidak. Apakah Pak Firly akan melakukan kembali perbuatannya? Tentu tidak. Nah, syarat subjektif ini sudah kami sampaikan kepada penyidik dan mereka sudah memahami bahwa hal tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Firly. Jadi upaya penahanan atau apapun bentuknya gitu, tentu penyidik yang mempunyai penilaian tersendiri terhadap posisi beliau. Nah, kemudian Taufik dari Detikcom, kegiatan Pak Firly ya, beliau tentu tersandera betul ya dengan status tersangkanya selama lebih dari 1 tahun ini gitu. Status hak sosialnya yang dibatasi, tidak bisa kemana-mana gitu, dipantau terus. Beban keluarga anak dan istri beliau gitu. Kemudian ya salah satunya karena dicekal ke luar negeri ya tidak bisa memenuhi melakukan perjalanan keagamaan ya, salah satunya umroh. Nah, itu yang kegiatan beliau sehari-hari. Nah, di samping dia mengisi dengan kegiatan olahraga, kemudian kegiatan keagamaan di rumah. Dia dari dulu memang punya aktivitas menjadi pembina rumah yatim piatu di dekat rumah beliau. Jadi aktivitas beliau seperti itu. Seperti itulah penjelasannya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Apa masih ada dari rekan-rekan media? Cukup ya? Ya. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya pada hari ini.